Kita itu terlalu terlena dengan kerjaan 9 to 5 budak korporat. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kerjaan 9 to 5 itu mengkotak-kotakan kita dan mematikan kita dari kreativitas dan juga maybe ide-ide yang udah kita punya. Contohnya aja kayak gue nih, banyak kan dari kita kerja 9 to 5 itu dari tuntutan dan juga dari keterpaksaan. Gue yakin sih banyak nih dari kita itu yang sebenarnya nggak mau kerja 9 to 5, tapi ya harus kerja 9 to 5 untuk kebutuhan atau maybe untuk validasi dari orang tua kita, ya nggak sih? It's hard man kerja 9 to 5, apalagi lo di kota-kota yang hektik kayak Jakarta atau Surabaya. Kenapa gua bisa bilang 9 to 5 itu mematikan ide dan kreativitas kita? Karena saat kita kerja 9 to 5 itu kita bekerja untuk perusahaan tersebut atau instansi tersebut gitu loh, bukan untuk diri kita. Jadi ya maybe kita kehilangan waktu untuk diri kita dan memberikan waktu tersebut untuk mendapatkan, ya ada yang mendapatkan uang, ada yang mungkin mendapatkan validasi karena udah kerja, atau mungkin ingin mendapatkan pengakuan dari sama aja ya, pengakuan dan validasi ya pengakuan dari orang tuanya bahwa oh ini nih gue kerja gitu. Kalau gue lihat nih di Indonesia ini, orang yang nggak kerja itu untuk anak-anak mudanya ya, itu tuh pasti kalau nggak orang tuanya kaya banget atau enggak orang tuanya orang penting. Jadi mereka bisa mengeksplor dan bisa mendapatkan waktu dan fasilitas yang ada gitu loh. Kalau kita kerja 9 to 5 karena ya pasti pertama butuh uang, terus juga butuh pengakuan dari orang tua dan orang-orang sekitar kayak wah lo kerja nih, lo di tempat kayak gini nih. I honestly nih, itu tuh pengen keluar dari kerjaan 9 to 5 gitu loh. Cerita sedikit, gua nih mau punya anak yang pertama. Itu tuh kebutuhannya banyak banget dia sebelum lahir. Kayak kebutuhan popoknya lah, kebutuhan skincare-nya, kebutuhan ini itu dan periksa rumah sakit. Kalau gue pikir-pikir, dia sebelum lahir aja udah memakan biaya sekitar ya 25% sampai 30% dari gaji gua. Gua nggak ngebayangin gimana kalau misalnya ini posisinya gue sama istri gua kerja ya. Gimana kalau kita terus-terusan kerja 9 to 5 lalu gue punya anak. Itu gue berpikir kayak damn, ada saudara ini, gue ngebandingin sama saudara gue yang udah lama dan sampai pensiun dia kerja Jakarta, kerja 9 to 5 gitu loh. Dan mungkin ini lebih karena dia kerjaannya itu sibuk banget. Itu tuh membuat anaknya itu istilahnya kayak kurang waktu gitu loh sama orang tuanya. Ya kita tahu sih kita butuh kerjaan 9 to 5 itu untuk memprovide keluarga kita. Tapi kalau gue berpikir kayak misalnya anak gue lahir nih, terus biaya anak gue itu mencapai 80% dari gaji gue. Itu kayak ngapain gue kerja ya? Ngapain gue menukar waktu demi uang, lalu uang itu gue kasih untuk keperluan anak gue tanpa adanya gue di situ. Secara gimana ya? Secara personali gitu loh. Kok gue bisa bilang kayak gitu? Lo bayangin di Indonesia nih, kalau perempuan itu dapat cuti maybe untuk melahirkan 3 bulan, tapi untuk laki-laki itu cuma 3 hari 2 hari apa. Ini case-nya aja sama gue aja kayak gue merasa keberatan. Gue kayak mengconsider kayak apa gue resign aja ya, apa gue cari kerjaan lain ya yang bisa maybe comfortable kerja dari rumah gitu loh. Menurut gue kebanyakan orang yang stuck dengan pemikiran kayak oh lu kalau pengen memprovide keluarga lo itu harus kerja 9 to 5. Kalau menurut gue di zaman sekarang itu enggak sih.
everything itu bisa menghasilkan sih. Nggak kayak zaman dulu ya, yang kita itu harus dimana posisinya itu kita harus kerja banget. Kayak mbah gua tuh ngasih tahu orang tua gua kayak lo harus jadi PNS biar bisa menghidupi keluarga lo. Demen, kalau menurut gua di zaman sekarang itu udah nggak bisa disamain lagi gitu loh. Karena sekarang itu udah banyak banget pekerjaan yang di luar sana itu yang kayak less work and you get a nice paid. Contohnya aja, maybe lo buat konten, maybe lo kerja remote dari coding, tapi emang awalnya lo mau berubah dari kerja 9 to 5 untuk kerja ke situ itu emang susahnya mati-matian sih. Jujur ya, itu menurut gue susah banget. Buat konten kayak gini nih, lo harus punya kamera yang mumpuni. Nggak bisa lo ngerekam pakai HP untuk video panjang ya. Tapi kalau lo mau buat video TikTok yang kecil pendek bisa. Tapi kalau untuk buat video panjang nggak bisa. I've tried. Terus juga lo ngeditnya harus pakai komputer yang canggih atau enggak laptop Apple. Itu udah pasti kalau mau ngedit video panjang. Jadi if lo berpikir kalau kerjaan 9 to 5 itu bakal membuat lo enak gitu, atau mungkin membuat lo secure gitu, kalau menurut gua enggak. Kalau menurut gua dari kerjaan 9 to 5 itu banyak banget sih yang direnggut. Dari yang pertama itu waktu buat keluarga, lalu waktu buat diri sendiri deh lo udah nggak ada. Terus waktu buat otak lo berkembang itu nggak ada, karena lo kalau dikerja di suatu perusahaan atau suatu instansi, lo itu bekerja untuk tujuan dan cita-cita negara. Mungkin ada cita-cita lo dan tujuan lo, tapi itu kecil banget sih. Apalagi di Indonesia ya, lo kerja kalau lo nggak punya temen di instansi atau perusahaan tersebut, atau lo nggak punya saudara gitu, doom man, you gotta be doom. Serius gua. It's hard to be pegawai atau budak korporat yang kerjaan 9 to 5 gitu. Sebenarnya kebanyakan dari kita itu yang nggak realize kerjaan 9 to 5 itu sebenarnya nggak 9 to 5. Sebenarnya udah kayak maybe dari mulai 6 to 7 sampai 7-8. Jadi mungkin kebanyakan kita yang nggak sadar, oh kerjaan 9 to 5 oke nih. Padahal nggak kerja 9 to 5, kerjanya 6 to 6 atau mungkin 6 to 7. Ya ini awal mula kenapa gue buat konten di berbagai platform, karena gue sadar gue nggak bisa gini-gini terus. Gue nggak bisa stuck di tempat ini gitu. Walaupun oke lah di kerjaan lo itu lingkungannya itu sangat solid gitu ya, kayak keluarga, anjay. Itu mungkin nilai plus di tempat kerjaan lo ya. Terus juga mungkin lo bisa pulang dengan waktu sefleksibel mungkin, atau mungkin gaji lo gede, atau mungkin lo diakui, atau mungkin kayak wah hebat lo. Kalau menurut gue sebenarnya waktu kita atau kreativitas kita sebenarnya itu nggak cukup hanya dibayar dengan uang sih.